Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza sa'a fi qulubil muridina law atal iradah wa yusijuhum ila suluki sabili sa'adah allati hiyal iman wal ibadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga barokah dari majelis ini, segala dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga berkat sholawat dan berkat majelis ilmu ini, semoga keburukan yang sudah terlanjur kita lakukan semoga ditutup oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Dan semoga berkat majelis ini barokah para habaib dan para kiai, semoga menjadi sabab kita wafat dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tak lupa yang saya hormati dan saya ta'zimi para habaib, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada akhina fillah Al-Habib Muhammad wal Habib Nizar As-Saggaf, begitu pula Al-Habib Abdullah ibnu Sayyidil Am Alawi Al-Hamid, beserta para habaib yang hadir di majlis ini. Tak lupa kepada guru kita Kiai Hasan Toha beserta keluarga besar beliau. Di sini ada guru kita Gus Basir, dan juga hadir juga bersama kita keluarga besar daripada Kiai Hasan Toha, yaitu Gus Hasim dan semua murid dan pencinta beliau. Tak lupa yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Hasani Kiai Usman beserta seluruh keluarga besarnya, dan pengasuh Majelis Ta'lim Wassalawat Nahdlatul Ahbab yang dipimpin oleh Gus Akbar beserta tim hadra. Dan kita doakan para kiai-kiai dan ustadz-ustadz yang hadir di tempat ini, semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan wal afiat, sehingga betul-betul kita akan mendapatkan barokah dari beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada seluruh tim panitia yang telah mensukseskan acara ini, semoga perjuangan beliau semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang sudah dikorbankan akan dibalas dengan sempurna oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman dari Bansar dan Ansor yang menjaga kelancaran majelis ini, semoga terus diparingi istiqomah oleh Allah Ta'ala, diberikan keikhlasan hatinya, dan terus mengawal para habaib dan kiai-kiai yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Serta hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam penutupan di bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, bisa ketemu dengan bulan maulid yang akan datang. Amin. Tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal
alamin. Ulama mengatakan, para guru kita mengatakan, wa fi akhiri syahril rabi'il awwalil masyhur tahyatil judud. Ulama mengatakan apabila datang hari terakhir daripada bulan Maulid seperti malam ini, itu dikatakan tahyatil judud ay fuad. Maka pada malam ini Allah Ta'ala akan menghidupkan hati-hati yang telah mati. Dikatakan siapa orang yang pada malam ini berhasil tidak bermaksiat kepada Allah, lalu apalagi di malam ini dihidupkan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala keinginan untuk bermaksiat yang selalu berdiam di hatinya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Ghazali beliau mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, idza ahabballahu abdan ista'malahu fi awqatil fadilati bi fadailil a'mal, wa idza abghadahum ista'malahu fi awqatil fadilati bi sayyi'il a'mal. Imam Ghazali beliau mengatakan, ciri-ciri Allah mencintai seorang hamba, tanda-tandane wong iki dikepingini bagus oleh Allah Ta'ala. Apa Habib? Yang asalnya dia dulu pendosa akan dijadikan orang yang bertaubat. Ciri-ciri yang dulu mungkin keluarganya tidak sholat akan diperbaiki hubungannya oleh Allah Ta'ala. Yang dahulunya dia selalu tergejolak dengan hawa nafsu, dia akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dia akan dirubah menjadi hamba yang dimuliakan dengan cinta oleh Allah Ta'ala. Imam Ghazali memberikan patokan kepada kita. Beliau mengatakan, apabila datang waktu-waktu yang penuh fadilah seperti malam ini, malam penutupan bulan Maulid, maka Allah akan menjadikan orang yang akan didekatkan dengan Allah, maka dia akan diparingi hidayah untuk bisa melakukan amal-amal soleh. Amin. Tapi sebaliknya ikhwani, ketika Allah berkehendak orang itu akan dijadikan orang yang jelek, justru ketika datang saat-saat yang mulia, dia justru melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, semoga majlis ini menjadi bukti bahwa insya Allah kita adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Man wafada diyafata rabbihi la yumkin alal itlaq an ya'udu khaibin. Al-Habib Abu Bakar beliau mengatakan, siapa orang yang dia menyempatkan waktunya menyambut undangan Allah. Sampean ini di sini bukan diundang oleh Kiai Usman, bukan diundang oleh panitia, tapi hakikatnya sampean diundang oleh Allah. Yang menggerakkan hati sampean supaya datang ini Allah. Yang memberikan keinginan sampean untuk meluangkan waktu bisa duduk bermajlis dengan Nahdlatul Ahbab ini adalah Allah. Al-Habib Abu Bakar beliau mengatakan, siapa orang yang menyempatkan waktunya menyambut undangan Allah Ta'ala, la yumkin alal itlaq an ya'udu khaibin. Mustahil orang ini tidak akan dimuliakan Allah. Mustahil dia pulang dengan tangan kosong. Sehingga ulama mengatakan, orang yang hadir di majlis, khususnya pada akhir bulan Maulid ini, dengan keikhlasan dan sungguh-sungguh kedatangannya, maka bubar dari majlis ini. Segala maksiat yang dia lakukan dari balik dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Semoga dosa kita dibersihkan oleh Allah. Makanya alhamdulillah, syukur kepada Allah, pada akhir Maulid ini kita bisa ditakdir melakukan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya syukur Pak, karena kita masih ditakdir oleh Allah kebaikan. Wakam berapa banyak manusia di luar sana yang mungkin selama bulan Maulid gak tau melok pengajian blas. Kalaupun melok gak husuk berokokan imburi mana. Berapa banyak sampai lihat manusia seperti itu. Dan berapa banyak saudara, mungkin kerabat dan teman kita tidak pernah lihat wajahnya para habaib dan para kiai. Tapi walhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk duduk di majlis yang penuh barakah, berkumpul dengan para kiai, berkumpul dengan para habaib, anak cucu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau semua. Sampai ulama mengatakan Pak, ketika datang akhir bulan Maulid, ternyata dia mau menghadiri majlis seperti ini, itu dikatakan kam min abdin taqumu maqama hurrin. Berapa banyak orang yang sebelum hadir majlis seperti ini, dulunya dia budak Pak, budak nafsu, budak dunia, budak harta, gila perempuan. Nafsu selalu bergejolak, keinginan untuk berzina selalu bergejolak dalam hatinya. Seakan-akan dia soleh depannya orang, padahal hatinya penuh dengan nafsu.
Matanya selalu melihat hal yang haram, telinganya mendengarkan hal yang haram, menghubungi orang yang tidak halal. Mungkin orang lihat dia, Masya Allah api, tapi pada hakikatnya ternyata dia adalah bukan orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Justru tingkah lakunya melukai hati Sayyidina Muhammad SAW. Tapi ketika dia hadir majlis, ternyata mendengarkan ilmu Nabi Muhammad SAW, taqumu maqama hurrin, dia bangkit dari majlis menjadi orang yang merdeka dari segala nafsunya, menjadi orang yang merdeka dari segala keburukannya. Berapa banyak nggih sampean tingali wong sing bengen, yang tahu milu pengajian, kelendi kehidupannya hancur beb, tidak baik. Tapi ketika bergabung dengan para sholihin, bergabung dengan majlis kebaikan, apalagi di akhir maulid seperti ini, maka dia akan diangkat menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang menjadi pembantu dari Nabi Muhammad SAW, dan dirubah keadaannya menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita terus istiqomah. Amin. Maka itu hadirin rahimakumullah, pada akhir bulan maulid ini saya akan menyampaikan satu tema saja, tapi semoga diberikan barokah oleh Allah Ta'ala ya. Orang hidup di dunia ini tidak seterusnya Pak. Nggih wong nggih. Sing kompak, nggih wong nggih. Ono wong urip terus-terusan iku ngono. Sedih lho Pak. Sampeyan mau umur berapa sih? Tidak ada. Walaupun dia viral preman satu kampung, kalau sudah waktunya ketemu Israel ya lemes. Ono umur wong iki tidak ada yang gagah Pak. Tunjukkan manusia yang gagah, tidak ada. Kena asam urat miring melakukan nggih ngono. Gayane tok kuat. Ada capok kencing manis, ada plecak iki, ada caretana. Mana umurnya manusia ini tidak ada. Dan kita diberi umur oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan dan harta dan pangkat dan jabatan. Itu semuanya tujuannya satu. Bagaimana caranya semua yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi sebab kita ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad akan berjumpa dengan kita. Karena Rasulullah itu tidak wafat, beliau tetap hidup. Annal anbiya ahya fi kuburihim. Sesungguhnya para nabi dan rasul itu hidup ada di dalam kuburannya. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya walakin la tas'urun." Jangan kamu sangka, kata Allah Ta'ala, mereka para nabi dan para rasul, mereka para syuhada, orang yang mati di jalan Allah, itu mereka wafat. Bal ahya, mereka itu tetap hidup. Mereka masih ada Pak. Sehingga ulama mengatakan ruh umat Nabi Muhammad yang paling kuat itu adalah ruhnya para aulia. Dan ruh para aulia yang kuat yaitu adalah ruh orang yang mati syahid. Dan ruh orang yang mati syahid yang terkuat adalah ruh orang yang mati syahid hadir pada perang Badar. Dan ruh yang paling kuat di antara Ashabul Badar yaitu Khulafaur Rasyidin. Dan dari Khulafaur Rasyidin, pemimpin para syahid yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah Ta'ala nyatakan saja orang yang istiqomah dalam kebaikan, berjuang di jalan Allah, wafat mereka tetap hidup, bagaimana dengan pemimpinnya yaitu Nabi Muhammad SAW? Masih hidup, walakin la tas'urun, kata Allah Ta'ala. Cuma kamu tidak merasakan kalau mereka hadir. Kamu tidak berasa kalau para aulia itu masih ada bersama kita. Anda tidak berasa bahwa orang tua yang sudah wafat Allah izinkan setiap malam Jumat melihat tingkah laku anaknya. Anda tidak berasa ketika bermaksiat di dalam kamar orang tuanya tahu dalam kuburnya. Anda tidak berasa, kata Allah Ta'ala, kau tidak kerasa, walakin la tas'urun. Kamu tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Hanya beberapa manusia khusus yang hatinya hidup, yang mampu merasakan kehadiran para arwah, bahkan sampai pada level bisa merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Maka tujuan hidup kita, umur yang Allah berikan kepada kita, harus kita manfaatkan. Bagaimana caranya kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW, ketika duduk dengan Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad. Tunggu Mbak, ambil kanjeng Nabi Pak. Sampai bayangkan duduk di depannya Nabi Muhammad SAW. Itu dikatakan ketika Sayyidina Umar bin Khattab duduk di depan Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, saya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang saya rasakan mengalahkan ketika saya bertemu dengan istri dan anak ada di rumah.
Kepuasan batin yang saya rasakan itu lebih lezat daripada saya mendapatkan harta dan pangkat dan jabatan. Bahkan pada puncaknya bila mengatakan lau qala Ridwan halumma ilal jannah ma tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, seandainya malaikat Ridwan, penjaga seluruh pintu surga, menjerit dari alam surga, memanggil kita para sahabat ketika duduk di depan Nabi Muhammad, halumma ilal jannah, ayo cepetan mendekat kamu ke surga, surga dibuka, monggo silakan masuk. Kata Sayyidina Umar, seandainya malaikat Ridwan mengatakan hal itu kepada kami, ma tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kami tidak akan bergerak sedikit pun, karena kami merasakan duduk di depan Nabi Muhammad itu lebih nikmat daripada kita masuk surga tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul kepuasan batin itu bukan dari makanan dan minuman, bahkan kumpul dengan bidadari di surga itu nomor terakhir, Pak. Tapi kepuasan batin saat kita duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan dalam qasidiyahnya, ma saqani min jannatin min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Tidak membuat aku ini terangsang untuk masuk ke alam surga, tidak membuat aku ini kepingin melepuh surga Allah Ta'ala, min wasfiha, karena sifat-sifat Allah yang terangkan bagaimana keindahan surga. Isu niki pengen melepuh surga ini bukan gara-gara bidadarinya, bukan gara-gara ada pohonnya, bukan gara-gara ada buah-buahannya, boten. Illa likaunil hibbi fiha khayyama, kecuali saya tahu bahwa kekasihku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tinggal abadi di surga Allah, sehingga saya mempeng ibadah, saya mempeng menjaga tubuh tidak maksiat, saya mempeng solawatan, saya istiqomah dalam sholat dan seterusnya, untuk saya mengambil tiket supaya bisa duduk abadi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, sifni anil jannah, terangkan kepada kami kepada surga hatta nashtaq, sampai kami ini rindu kepingin ke surga. Cerita no, ya apa sih surga itu? Gawean gini ki kepingin ke surga. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar tidak cerita pohon, wala cerita sungainya surga, wala cerita bidadarinya. Beliau hanya menjawab dengan yang singkat, fiha Rasulullah. Di dalam surga itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara itu kita mempeng ibadah, gara-gara itu kita berusaha tidak maksiat, karena kita berharap perjumpaan abadi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, semoga yang hadir majlis ini hatinya dirubah oleh Allah Ta'ala, sehingga setelah bubar majlis ini kita menjadi orang-orang yang setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ge? Loyo-loyo ngene, paham ge? Jangan salah paham, Pak. Jangan salah paham sama. Ore begitu tuh anu Bu, ya apa anak sekolah sing mapan iki nomor 1000 iki. Ya apa caranya saya gaji 1,5 juta, saya esuk munggah 2 juta. Iku nomor buri. Tapi pikiran kita bagaimana saat kita masuk ke alam barzah, ternyata kita disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya akan menyampaikan salah satu cara. Caranya banyak, Pak. Caranya banyak, cuma salah satunya yang terkuat. Dan ini pendapat para habaib. Kami para sada Bani Alawi mengambil jalan ini. Kami para anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdidik dengan didikan ini. Kita berpegang teguh dengan kalam Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan inna aqwar rukun liittisal bil Habib sallallahu alaihi wasallam ad-da'wa ilallah. Beliau mengatakan sesungguhnya penyebab terkuat kita berhubungan dengan Nabi Muhammad di dunia sampai di akhirat, ad-da'wa ilallah, yaitu mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah. Peduli dengan melihat saudara kita yang maksiat, peduli melihat orang-orang yang dia itu jauh dari Allah, peduli dengan orang yang jauh dari syariat Nabi Muhammad, lalu kita tergerak dan kita berusaha menyelamatkan mereka. Kata Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar yang tadi kita baca maulidnya, beliau mengatakan hati yang seperti inilah yang paling cepat untuk perjumpaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu peduli, Pak. Yang bisa wongki melakukan ijen-ijen ya pray. Harus satu dengan yang lainnya saling bersahabat, satu dengan yang lainnya saling tolong menolong, mengentas saudaranya yang maksiat dan mensupport saudaranya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai hidup punya modal semangat seperti ini,
maka insya Allah ini adalah hati yang akan cepat berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun lak min khumurin na'am. Mengatakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali, wahai Ali, seandainya kamu berhasil memberikan hidayah, menjadi sabab orang mendapatkan hidayah satu saja, setunggal wae. Gara-gara sampean orang itu bisa sholat, gara-gara sampean orang itu bisa kenal habaib sama kiai, gara-gara sampean orang itu bisa istiqomah hadir majelis. Itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun laka min humurin na'am. Itu ganjarane luwe apik timbang sampean sedekah unta merah. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Imam Syafi'i radhiyallahu an ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan li anna nafa' muta'addi afdal min naf'il lazim. Karena manfaat yang sifatnya bisa dirasakan orang lain niku lebih hebat daripada sampean hanya memberikan manfaat yang sifatnya bisa dirasakan sendiri. Pak, sampean tahajud iki apik, Pak. Sampean toriko wiritan iku bagus, maca Quran banter-banteran istimewa. Tapi tahu sampean, ibadah yang sampean lakukan itu hanya manfaat buat sampean sendiri. Tapi ketika sampean mengajak orang lain dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manfaatnya dirasakan dengan orang lain. Maka manfaat yang sifatnya bisa dirasakan orang lain itu lebih afdol daripada manfaat yang dirasakan oleh dirinya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat keluar untuk berdakwah ilallah, mengajak orang lain untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, dalam satu riwayat mengatakan, sesungguhnya innallaha wa malaikatahu hatta namal fi juhudriha wa hatta al-hut fi bahriha la yastaghfiru li muallimil khair. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah dan para malaikat, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya, bahkan ikan yang ada di dasar lautan, semuanya memberikan support, memberikan dukungan kepada orang yang keluar untuk memberikan saluran ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para guru keluar dari rumahnya, berangkat ke rutinannya, berangkat ke majelisnya, berangkat untuk menjumpai masyarakat, memberikan kesadaran-kesadaran pada masyarakat awam, itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, ikan yang di laut itu mendukung, bahkan semut yang ada dalam lubangnya juga mendukung, bahkan membahagiakan hati para malaikat dan membahagiakan hatinya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan maaf kepada orang yang dia itu mau memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya monggo nggih. Hidup ini kalau sampai nih, beb, saya ini bukan ustadz, beb. Isu niki pedagang. Lah terus apa? Harus ngejak uangku kudu ustadz ta. Kudu pidato ta ngejak uang itu. Kan kudu, Pak. Ya kalau antum enggak bisa pidato, yaitu koncone sing mabuk dijak. Itu konconya yang zina disadarkan. Itu temannya tidak sholat, ya diajak sholat. Saya tidak bisa ngulang, beb, ya carikan guru yang bisa ngulang. Lah ketika sampean peduli dengan saudaranya, sampai punya keluarga tidak berhijab disuruh berhijab, yang enggak sembahyang subuh ditangani anak sembahyang subuh, sehingga jamaah ini masjid dijak jamaah. Loh, hati yang seperti inilah kata Habib Ali, ini adalah hati yang paling cepat mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan paling hidayah Allah Ta'ala. Makanya hati-hati ya, ini umur yang Allah berikan, manfaatkan sehingga betul-betul kita mengambil andil dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu ada satu cerita nih. Ada satu orang soleh bernama Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Habib Abu Bakar Al-Attas niki gurune Habib Ali Habsyi Saibul Maulid. Beliau ini tinggal di kota Huraidah. Tinggal di kota Huraidah, Hadramut. Lalu beliau berazam untuk haji dan ziarah ke Madinah, ke tempat Nabi Muhammad SAW.
Ketika masuk di kota Madinah, ziarah Kanjeng Nabi Muhammad, beliau merasa yartah, merasa ayem mati. Waman la yartagol buhu bil Madinah. Sinten, Mbak? Wong sing gak tenang hati ini wis lungguh mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang masuk Madinah tidak tenang? Semuanya tenang kalau masuk Madinah. Lah ini ketika masuk di Madinah, Habib merasa nyaman. Akhirnya beliau bertekad untuk tidak pulang lagi ke Huraibah, ke Hadramut. Wis isun ape mulai wis tinggal di Madinah bae. Rasa enak hati wis sampai mulai isun. Ketika beliau dalam kerataan seperti itu dalam hatinya, lalu beliau sowan kepada gurunya yang ada di Madinah Munawwarah. Ketika baru ketemu gurunya, itu dikatakan oleh gurunya, ya Abu Bakar, kamu pulang ke kampung halaman kamu ada di Huraibah, itu lebih membahagiakan hatinya Nabi Muhammad SAW ketimbang kamu duduk di depannya Nabi Muhammad maca sholawat gawe awakmu dhewe. Kenapa guru kok seperti itu? Iya, karena lek kon ndek kene manfaati gawe kontok. Tapi lek kon ngulang kitab, ngajari masyarakat sehingga sembahyang-sembahyang yang tidak wudu diajari wudu, maka dikatakan maka perhatian Nabi Muhammad akan besar kepada kamu karena kamu menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada lagi satu orang dari Maghrib, dari negeri Maroko, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ziarah dengan Nabi Muhammad sama seperti Habib Abu Bakar, merasa enak hatinya dan beliau bertekad tidak mau pulang. Ngapain mulai wes? Saya tidak mau pulang sudah, saya mau tinggal di sini saja. Karena merasa nyaman kalau sudah masuk kota Madinah Munawwarah. Akhirnya beliau tertidur, lalu mimpi Nabi Muhammad SAW. Ketika ketemu Nabi Muhammad mengatakan Rasulullah, mengatakan, "Lu kenapa kau tidak pulang?" Jari wong soleh mau, boten Kanjeng Nabi, saya merasa nyaman ada di Madinah Munawwarah. Isun nyaman Kanjeng Nabi, adem saya sholawat sama antum di Madinah ini enak. Kata Rasulullah, kamu pulang ke kampung kamu ngulang kitab, ngajar, itu lebih saya perhatikan daripada kamu di sini sendirian. Kalau nek kene tok sapa sing ngajar salat, sapa sing ngopeni masyarakat, sapa sing ngopeni rakyat. Mulia ajaran orang. Ketika kamu pulang, kamu mengajar di sana, maka kata Rasulullah, saya lebih bahagia ketika kamu pulang daripada kamu ada di kota Madinah memperbanyak sholawat kepadaku. Pulang, ajarkan orang kebaikan, di situ akan mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang ini harus punya, Pak, perjuangan dakwah. Kalau tidak ada, Pak, ya sudah habis-habisan. Sampeyan tahu di Tarim ada satu habib aulia besar bernama Qutbul Irsad wa Ghasil Ibad, Al-Habib Al-Imam Al-Jad Abdullah bin Ali wal Haddad, Sahibur Ratib. Semoga dapat barokahnya Sahibur Ratib nggih. Itu beliau kondisinya buta, Pak. Tidak ketok loh. Beliau ini buta, tidak melihat. Tapi beliau punya semangat dakwah yang hebat, mengajak manusia kepada kebaikan-kebaikan. Itu sampai hebatnya Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mendapatkan perhatian yang hebat dari Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika orang habis haji, beliau itu tertidur, lalu mimpi Nabi Muhammad SAW. Orang yang haji tadi tidak mau Kanjeng Nabi, Pak. Ambil konco-konco ini dijak ziarah, mari haji kan. Memang kan kita dianjurkan untuk ziarah Nabi Muhammad. Memang tidak harus ziarah Kanjeng Nabi. Artinya umpamanya gak ziarah Kanjeng Nabi, hajinya tetap sah. Nggih, nggih. Ya penting kan tawaf, wukuf, halak dan seterusnya selesai. Walaupun tidak ziarah Nabi Muhammad sah. Akhirnya tertidur orang tadi, konco-konco ini budal ziarah Kanjeng Nabi. Orang ini tidak mau. Akhirnya tertidur di hotelnya, lalu mimpi Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Rasulullah, "Limatlah tuzuruni?" Kau kenapa tidak ziarah sama saya? Ama alimta law zurta waladi Abdullah Al-Haddad fit Tarim laqadallahu sab'ina haja min hawaiji dunya wal akhirah. Itu dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada orang tadi, "Kenapa gak ziarah aku?" "Apa? Kak gelem ning aku iki apa? Apa kan sangka aku wis mari meninggal? Boten, magi urip. Ayo ziarah," kata Nabi Muhammad. "Kamu tahu kok ziarah saya? Kamu ziarah ke anak saya yang bernama Abdullah Al-Haddad ada di kota Tarim, kamu ziarah ke sana, berdoa di sana, 70 hajat kamu dunia dan akhirat akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala." Bayangkan, Pak, karena perjuangan dakwah yang beliau jalankan sehingga mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Sing kompak.
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, Ya Nabi yang khusyuk, salam alaika. Kita menyapa Nabi Muhammad, Ya Rasul Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Nah itu monggo yuk melalui peringatan Maulid malam ini kita bangkitkan bahwa tujuan kita untuk mencuri perhatian Nabi Muhammad dengan kita peduli dengan umatnya beliau. Diajak Pak, yang tidak sholat biar sholat, yang beribadah biar ibadah. Mulai dari keluarganya dulu. Saya mendelok itu keluarga yang tidak pakai kerudung ditutup, yang tidak sholat subuh disuruh sholat, yang sholatnya bolong-bolong ayo dijak. Mari itu meningkat kepada tetangga, sahabat, kerabat, dan terus semakin luas jangkauan kita peduli kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka semakin besar kita akan mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Lalu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ada satu cerita. Kanjeng Nabi ini pernah semende ada di Ka'bah. Nabi Muhammad ini semende ada di Ka'bah. Waktu itu panas Pak, panas sehingga beliau ngiyup semende di Ka'bah. Waktu itu beliau habis berdakwah, mendapatkan tekanan yang sangat hebat. Alhamdulillah saya ini pengajian dok-dokan, waktu berkatan. Bengen Kanjeng Nabi berangkat budal pengajian mbek serban niku diuntali tembelek, disawat watu. Belum mau difitnah, mau dibunuh dan seterusnya. Semoga dapat barokahnya Kanjeng Nabi nggih. Akhirnya beliau semende ada di Ka'bah melepas lelah. Ketika beliau Nabi Muhammad SAW berdiam diri di Ka'bah, datang 3 sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabatnya kita kau Kanjeng Nabi mukanya ini lusuh, aran usingi lusuh ini. Ya sumpek, rene sumpek ya, enak wis, rene sumpek. Menyang ambil Kanjeng Nabi. Sudah sampai depan Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, ya hai Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ala tastansur lana? Apa kamu gak menolong kita Rasul? Sudah Rasulullah, tidak usah pidato, tidak usah pengajian lagi, sudah. Sampai angkat tangan saja gini. Angkat, doa supaya umat diparingi hidayah. Beres. Karena Nabi Muhammad kalau sudah doa tidak mungkin ditolak sama Allah Ta'ala. Buat apa sampai pidato capek-capek? Sudah angkat tangannya selesai. Sudah Rasul, kita capek ditekan gini terus. Ikut antum dilukai dan kita tidak tega lihat antum disakiti tok. Mari wis angkatan tangannya selesaikan ini masalah. Fatabassama al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Lalu tersenyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, "Halm, ta'al sini sedikit ini tak kandani kan, tak ceritani." Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Qad kana man qablakum yu'khadur rajul al-hadid fayaghfur lahu fil ardi." Fayaj'alu fiha thumma yu'ta bil minthar fayudahu ala ra'si fayaj'alu nisfan wa yamsatu bil amsat min hadid ma duna lahmi wa admih wa ma yasudduhu dalika an dini. Wallah, kata Nabi Muhammad, la yatamanna Allahu hadzal amr hatta yasira ar-raqib
min Son'a ila Hadramut. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kamu tahu dulu sebelum saya datang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa manusia yang mereka terus semangatnya mengajak manusia kepada kebaikan. Pikirannya bagaimana orang-orang itu menjadi kebaikan. Alhamdulillah, kata Kanjeng Nabi, kita ini cuma dilempari batu. Alhamdulillah, kita cuma dilempari kotoran. Dulu mereka ketika berangkat untuk berdakwah ilallah, ada di antara mereka itu yang dibuatkan lubang, dimasukkan ke dalam lubang, lalu dikubur hidup-hidup. Ada juga guru-guru ketika berdakwah mengajak masyarakatnya kepada kebaikan, bukan ditoleh, Pak. Kiai ini pidato juga direken, bukan cuma gak direken. Mari mulai pengajian, ada yang diambilkan minsar, diambilkan gergaji, fayaj'alun nisfain, lalu dibelah menjadi dua. Bahkan di antara mereka, kata Nabi Muhammad, untung kita cuma dilempari batu. Di antara mereka, kata Nabi Muhammad SAW, ada yang digunakan sisir yang terbuat dari hadid, yang terbuat dari besi, digosokkan ada di kepalanya, rontok saotak-otaknya sampai kulit-kulitnya hancur, dihabiskan dengan menggunakan sisir dari besi ini. Alhamdulillah kita cuma seperti ini. Sabar sebentar, terus perjuangkan ini dakwah. Wallahi, kata Nabi Muhammad, demi Allah, lihat perjuangan dakwaku, kata Nabi Muhammad, Allah akan menyempurnakan agama ini nanti pada akhir zaman, sampai orang yang dari Son'a akan berjalan dengan nyaman sampai ke negeri Hadramut. Nabi Muhammad sudah mengatakan, sesungguhnya nanti dari negeri Yaman inilah, khususnya pada kabupaten yang bernama Hadramut, wilayah yang bernama Hadramut, al-janahullahu galban, yang mana Allah menjadikan hati orang-orang di Hadramut menjadi hati yang lembut. Dari mereka itulah akan keluar dai-dai hebat yang akan menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang akan menyebarkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Muhammad mengatakan, walakin ustastajilun, akan tetapi kalian ki kesusuh, kepingin cepet-cepet mari urusane. Sabar setilu, terus istiqomah ajak kebaikan, terus perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul nanti agama ini akan sempurna dan kita akan mendapatkan gaji berupa perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bersumpah, walladzi nafsi biyadih, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah. Dikatakan, la in syi'tum, kalau kamu mau, la aksamna, sekarang saya akan bersumpah dan akan berdoa. Mau kan sahabat neken, ayo Kanjeng Nabi dungo, ndang mari. Kalau kamu mau, sekarang saya akan doa. Sekarang saya akan doa. Walakin, akan tetapi Rasulullah mengatakan, anna ahabba ibadillahi ilallah alladzina yuhabbibuna Allah ila ibadih wa yuhabbibuna ibadallah ilallah wa yamsuna fil ardi bin nasiha. Nabi Muhammad mengatakan, akan tetapi sahabat, sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang dia itu menjadikan orang lain supaya cinta kepada Allah dan menjadikan Allah cinta kepada orang itu. Wa yamsuna fil ardi bin nasiha, dan mereka berjalan di muka bumi ini membawa nasihat-nasihat, kerjaannya adalah membawa bimbingan, kerjaannya membawa kebaikan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, wa innama bu'istu mu'alliman, hanya saja aku ini diutus oleh Allah, aku dimunculkan di muka bumi ini Allah untuk bersabar, untuk menjadi seorang guru, membimbing umat, mengajak kebaikan. Maka siapa orang yang dia mau meneruskan perjuanganku, maka dia akan mendapatkan perhatianku. Nabi Muhammad mengatakan, wa syauqah, alangkah rindunya aku li khulafai, kepada para pengganti-penggantiku. Maka para sahabat mengatakan, wa man khulafauka ya Rasulullah, siapa penggantimu wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad mengatakan, qaumun ya'tuna min ba'di yarwuna ahadisi wa yu'allimuhan nas. Kata Nabi Muhammad, nanti akan muncul sekelompok manusia yang mereka membawa semangat dakwah, yamsuna, mereka berjalan di bumi dengan nasihat, yarwuna ahadithi, yang mereka terus dalam lisannya menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad, kerjaannya membawa orang kepada kebaikan. Apa dikatakan oleh Muhammad? Wa yu'allimuhan nas, dan mereka punya semangat selalu bagaimana caranya orang ini mendekat kepada Allah, bimbing, ngulang kepada masyarakat. Maka kata Rasulullah, saksikan orang itu adalah penggantiku, maka keberkahan yang Allah berikan kepadaku akan diberikan kepada orang itu, dan orang yang memperhatikan mereka maka memperhatikan aku. Man jalasa aliman faqad jalasani
Wa man safaha aliman faqad safahani, wa man zara aliman faqad zarani, wa man jalasa aliman faqad jalasani, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, siapa orang kalau sudah ketemu orang seperti ini lalu memegang tangannya, dicium tangannya orang tadi, hakikatnya dia mencium tanganku, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang dia itu berziarah, bersilaturahmi ke rumahnya, maka hakikatnya dia berziarah kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan siapa orang yang mau mengorbankan waktunya untuk nyempatkan duduk di depan mereka, maka hakikatnya duduk denganku, kata Nabi Muhammad. Dan Rasulullah sudah bersumpah, wa man jalasani fid dunya, orang yang mau menyempatkan waktunya duduk dengan aku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, nanti akan aku jadikan dia pendampingku ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Beb, berarti ki pengajian gak tawur-tawuran, Beb. Jare sapa tawur-tawuran? Ngono pengajian tawur-tawuran niku. Koyone getiku-getiku tak, Beb, boten, Pak. Ini misi dakwah ini. Ini ndak main-main. Lah ketika antum punya perhatian seperti ini, seperti masjid, musola ini, pondok ini didirikan. Kalau antum memang tidak bisa pidato, dukung kiai di sini. Dukung para ustadznya, ramaikan majelisnya. Ajak saudara sampean yang di rumah yang tidak pernah pengajian, sing megawe-megawe tok, yang gelem di pengajian, tarian, lungguan di pengajian. Sampai ngajak orang itu satu mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Jangan cuma ibadah-ibadah tok. Sampai Nabi Muhammad bercerita, beliau mengatakan nanti ada satu ustadz, ono satu kiai, ono wong apik, sembahyang masjid, tarawih hebat, Quran hatam tok. Ketika meninggal dunia, dia akan masuk ke surga Allah. Fata'allaqa birrajulain. Ternyata ada satu orang yang gandoli, Pak. Warik di wong. Mengatakan ya zalim, hei wong zalim, hei wong karepe dhewek. Jumlaku riko. Wong iki ngomong, ini kok sapa? Man anta? Falaisa bini wa bainaka ma'rifah fid dunya. Kon iki sapa? Iso nek tau kenal birika. Culen, iso nape mlaku ning surga. Iki malaikat wis nyambut, Pak. Orang ini sudah dirantai, mau dimasukkan neraka, ditarik bajunya. Ana ndak kenal. Maka si orang tadi mengatakan, gal, lah, ndak, kau kenal saya. Bilang, gal, ana ndak kenal. Kenal. Birika sapa? Betul tonggo, betul sapa yang kenal isun? Kenal. Kunta dulu tarani ala maksiatin wa ala munkari fala tanhani. Dulu kamu di dunia lihat saya mabuk. Dulu kamu lihat saya tidak sholat. Dulu kamu lihat saya judi ngedupete. Dulu kamu lihat saya lihat film porno. Kamu lihat saya ini chattingan dengan perempuan yang tidak halal. Kamu tahu saya ini bermaksiat. Fala tanhani. Ternyata kamu tidak melarang saya. Akhirnya saya terjebak dalam maksiat. Saya masuk neraka Allah. Allah yang maha adil tahu, karena orang ini sembrono, tidak mau mengajak orang dalam kebaikan, akhirnya dua-duanya dimasukkan ke neraka Allah. Ojo sampai gara-gara anak dulure mendem sampean menang, apa meneh mesem, apa meneh nyumbang kacang, yo prei iki kayak dua kelinci, apa meneh iki kelendi wis sing nglarang kayak dua kelinci, wis ngerti bir sampean nyumbang extra jos sama oplosan. Ini gimana? Sudah tahu kakaknya mabuk, saudara diem. Sebatin saya enggak, udah bisa ngamuk, udah boleh diteruskan nih, harus berhenti nih. Ya pentingan saya enggak, udah bisa gitu, Pak. Kalau gitu-gituan ya bubar agama ini. Harus ada kepedulian, kata Nabi Muhammad SAW, sehingga betul-betul kita akan mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Sepengi gitu, cukup wis, mandek wis. Mangane monggo iki diwaca kabeh dawa iki. Semoga jadi ilmu yang barokah manfaat nggih. Maka itu ayo ya, melalui majelis ini dukung kita punya guru, dukung kita punya ulama-ulama di majelis ini, sehingga betul-betul nanti wilayah ini ke depan akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun, akan menjadi daerah yang betul-betul akan banyak mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adal alal khair kafaile, orang yang mengajak kebaikan iku walaupun ndak ngelakoni engko oleh pahala pisan, Pak, nyetrum pahalanya. Maka itu ayo, menjahaza ghazian faqad gaza. Siapa orang yang mempersiapkan orang yang perang, maka dapat pahalanya perang. Kalau antum tidak bisa pidato, ya iki ditelok pondok kurang apa? Oh, iki kurang semene, sumbangan. Oh, iki gono sone, oh cuma loro sone, jene tambah mapan, suarane tambah loro, sumbang. Oh, iki ngono karpete sean permanen, ini masih belum dianukan, ya dibantu. Kata Nabi Muhammad, orang yang bantu pahalanya sama. Sama. Itu Rasulullah kalau perang, Pak, sebagian ada di medan tempur, sama Nabi dibagi dua, sebagian tinggal di kota Madinah.
Karena takut kota Madinah diserang oleh lawan. Sehingga mereka di Madinah standby 24 jam jaga kota Madinah. Separuh tempur, separuh yang lokasi memberikan ketenangan. Kata Nabi Muhammad yang perang sama yang di Madinah, loro karone podo pahalanya. Saya udah bisa, beb, sampai dua apa tenaga yang angkat nih gimana acara melok bantu-bantu, yang perempuan mungkin dengan masaknya, yang laki dengan tenaga dan pikirannya, sehingga betul-betul semuanya punya andil dalam dakwah, sehingga ketika kita wafat, keadaan kita akan dirubah oleh Allah Ta'ala, sehingga menjadi orang yang lebih baik. Amin ya Rabbal. Monggo yuk melalui majelis ini kita rubah keadaan kita lebih baik, sehingga betul-betul akan dapat perhatian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan kualik, ya. Ojo dohirnya ngajak orang, ternyata kita ini maksiat terus. Ya jangan, ya sampai diperbaiki dirinya. Ya diperbaiki. Kok sampai gaya majelis, ternyata sampai zina. Sampai yang jatingan bersentuhan dengan orang yang tidak halal. Iki murid saya, beb. Oh, haram. Tidak boleh pak, lagi perempuan bersentuhan kan haram. Santri saya, beb. Terus apa? Anak mulai. Kalau sampai lihat guru seperti ini, oh jadi turu. Tinggalan tunggu guru kayak gini. Lu sudah tahu ini syariatnya Nabi Muhammad dah halal. Kenapa kok dia harus diteruskan? Cari guru-guru yang betul istiqamah. Cari guru-guru yang betul-betul menjadi pewaris dari sempurna dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Sebagai penutup, beb ngaji beb sampai tegang nih beb ya kelendi terus saya. Kita mudah-mudahan barokah manfaat king. Makin nom pak, makin nom. Kadung lu ya ceramah nih kan tuwek tinggi, makin nom iki. Ya mudah-mudahan barokah manfaat ya. Satu penutup pak, kenang-kenangan dari kita ya. Tidak ada yang gratis, semuanya ada nilainya. Sampai Allah Ta'ala ini ceritakan dalam Al-Quran. Ada di Al-Quran ini surat yang bernama An-Naml. Artinya surat semut. Artinya surat apa? Pusingnya semut. Bilis Madura ini. Saya biasa ngaji di utara. Bilis ini surat bilis, surat semut. Padahal samanya kalau mau coba surat semut itu An-Naml itu kejadian semut itu cuma telung ayat paling. Liane gak cerita semut mana mis. Tapi surat itu dikasih nama surat semut. Sampai bayang mau. Berarti kan ada kejadian hebat antara semut ini. Kok sampai diabadikan oleh Allah sampai hari kiamat namanya terkesan nama semut. Apa beb kejadiannya? Kejadiannya ringan pak. Nabi Sulaiman ini ambil rombongannya lewat Wadi Naml. Wadi Naml itu lembah semut, sarangnya semut. Ada hutan itu viral, hutannya semut. Banyak semut, banyak semutnya. Itu Nabi Sulaiman berangkat ambil pasukan. Iki Al-Quran pak, sampai tidak percaya kafir hukumnya. Manis sakabil Quran faqadir tada wong sing ragu be kebenaran Quran iki kafir hukumnya. Ketika jalan menuju Wadi Naml, menuju kebun semut itu, hutannya semut, itu qalatin namlatun, satu semut wedok. Namlatun itu semut wedok. Kadung semut lanang, namlun ngono tae nggih. Kadung namlatun semut wedok. Memang sing nyekel iki wedok. Ratune iki wedok. Kono kiai oleh bentuk itu keren iki. Kadung omah selain bojone lemes nggih. Ketune miring langsung nggih. Ada kalak pon preman paling santak. Coba igas sareng rajina. Mentak lecak songot nggih. Ada namlatun nih kah, semut binek nih kah. Kek prei iki. Polisi gayane tok nilang-nilang. Mau tadi saya ditilang, makanya rada telat. Mudah-mudahan paring hidayah polisi ya. Gara-gara kak maskeran. Ya wes, ya apa? Ya tapi harus taat ya. Engko maskeran wes ya. Aman insyaallah nggih. Tapi coba nih mau ditilang terus golek budal mrene Pak. Nono prei pengajiane nggih. Waduh, tapi ku gado omane polisi-polisi ku seneni mbek bojone lemes Pak. Nggih nggih. Oleh tok ngene-ngene, engko gado omah bojone jerat-jerit prei ya. Mudah-mudahan bojo-bojo diparingi hidayah iku mbak-mbak iku. Bu, cepat ngamukan, Bu. Jangan kok suamine mati jantungan sampean sulapan kok. Oh, olehne tok dempak gado bojo ancor iki. Matur paringi hidayah iki. Nek sampai Al-Qur'an namlatun semut wedok. Memang semut wedok iki berkuasa, Pak. Semut berkuasa, perempuan ini berkuasa. Mengatakan semut perempuan, mengatakan ketika datang itu rombongannya Nabi Sulaiman alaihi salam, maka semut perempuan tadi mengatakan, udkhulu ila masakinikum, masuk kalian kepada rumah-rumah kalian. Fa innahu la yahtimuna Sulaiman wa junuduhu wa hum la yas'urun, kata si semut perempuan. Karena maring ini Sulaiman ape teko
iro diitek-itek hing kira krasa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pasukan jin, malaikat, burung, binatang. Iki pasukan rame-rame, durung pasukan pengawal liwat. Ayo cepat masuk ke rumah. Masuk ke rumahnya masing-masing, niscaya kalian akan terinjak-injak oleh Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidak akan kroso dengan kalian tuh diinjak-injak. Ini omongannya semut, Pak. Semut, Pak, ya. Iki digawa ambil angin, disampaikan ke telinganya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai dikatakan oleh Allah Ta'ala, Nabi Sulaiman mereka fatabassam, tersenyum, mesem, dengar ucapannya si semut. Tahu enggak sampean? Kenapa Allah Ta'ala mengabadikan omongannya semut? Semutnya ngomong parah, Pak. Ayo melebu omah, kadung yang melebu omah, diidek lo ya, mati lo ya. Dan Nabi Sulaiman tidak kira-kira lo, pasukan ini ngidek kawan cilik-cilik ini. Pak, omongannya semut perempuan menyelamatkan masyarakatnya supaya tidak mati, itu berharga di hadapan Allah Ta'ala. Itu berharga. Padahal cuma ngomong kecikut, Pak, berharga. Bagaimana kalau kita menyelamatkan bukan badan, tapi kita menyelamatkan orang yang asalnya dia itu masuk neraka, kita perjuangkan untuk masuk ke surganya Allah. Omongan semut wae berharga, Pak, diabadikan sama Allah. Masa omongan sampai ngejak uang ibadah itu kono nilainya? Semut dak ibadah, Pak, semut dak sholat, semut dak jumatan. Kono semut istighosan apa menit tasawufan, dak. Bayang sampean semut ini tidak sembahyang semut. Itu omongannya berharga. Bagaimana kalau kita omongan kita keluar untuk membimbing umat Nabi Muhammad SAW? Semuanya akan berharga. Semut saja diabadikan. Bagaimana kita yang meneruskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW? Semoga diparingi hidayah ta'ala. Semoga Allah rubah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan semoga kita pulang dari majelis ini kita membawa semangat. Kita akan berdakwah, kita akan mengajak keluarga kita yang tidak sholat, akan kita ajak untuk sholat. Dan kita akan menjaga rumah kita supaya tidak masuk orang-orang lain kecuali orang-orang yang halal yang untuk masuk ke rumah kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, semoga berkat majlis ini, ya Allah, maafkan dosa kami, ya Allah, tutup maksiat kami dunia sampai akhirat, ya Allah, jauhkan kami dari sifat munafik, ya Allah. Jangan jadikan badan kami seakan-akan ibadah, tapi hati kami selalu bermaksiat padamu, ya Allah. Kami menampakkan depan manusia kebaikan, ternyata di belakang kami bermaksiat, ya Allah. Maafkan dosa kami, ya Allah. Maafkan dosa orang tua kami, ya Allah. Maafkan dosa ayah ibu kami, ya Allah. Maafkan saudara-saudara kami, ya Allah. Mereka yang meninggal dunia berkat majlis ini, angkat adabnya di alam kubur, ya Allah. Berikan mereka kuburan yang indah, ya Allah. Jadikan malam ini mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, berkat majlis ini tolak segala bala dan musibah, ya Allah. Semoga berkat majlis ini semua yang hadir akan dijadikan pembuka kebaikan dan penutup segala keburukan. Yang terjebak di majlis ini dengan perzinaan semoga diberikan hidayah oleh Allah. Yang terjebak dalam minuman-minuman keras semoga diberikan hidayah oleh Allah. Yang belum bisa mengendalikan nafsunya semoga diberikan hidayah oleh Allah. Ya Rabbi, kami lelah bermaksiat padamu, ya Allah, tapi nafsu selalu bergejolak dalam jiwa kami. Malam ini hilangkan segala keinginan maksiat dalam hati kami, ya Allah. Jaga hati ini untuk tidak melukai hati Nabi Muhammad. Sadarkan hati kami ketika kami maksiat ini dilaporkan ke Nabi Muhammad, sehingga kami akan hati-hati ketika kami akan maksiat, ya Allah. Ya Rabb, jangan sampaikan maksiat kami ke orang tua kami, ya Allah. Jangan jadikan maksiat kami penyebab kami terpisah dari guru dan salaf kami, ya Allah. Ya Rabbi, maafkan kami di malam akhir maulid ini, ya Allah. Berikan kami husnul khatimah, ya Allah. Tutup kebaikan kami di dunia sampai akhirat, ya Allah. Jadikan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad di dunia sampai di akhirat. Rubah akhlak keluarga kami, ya Allah. Semoga yang tidak sholat menjadi orang yang sholat, yang belum menutup auratnya semoga ditutup oleh Allah. Jadikan kami kakak, kami saudara yang peduli dengan saudara lainnya, ya Allah. Mendukung keluarga kami dalam kebaikan, ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya Allah. Jangan jadikan anak istri kami melakukan maksiat yang kami lakukan, ya Allah. Cukup putus mata maksiat, rantai maksiat dalam diri kami, ya Rabbi. Kami tidak tahan melihat anak kami berzina, ya Allah. Kami tidak tahan melihat putri-putri kami diambil kehormatannya pada orang yang tidak halal, ya Allah.
Kami tidak sanggup mendengarkan kabar istri kami berselingkuh ya Allah. Ya Rabbi, jaga keluarga kami ya Allah. Yang hatinya sumpah semoga ditenangkan oleh Allah. Hati yang bingung semoga mendapatkan hidayah dari Allah. Ya Rabbi, jadikan kami pejuang dakwah yang ikhlas karena Allah. Dan jadikan teman kami yang selalu membimbing kami, membawa kami dalam kebaikan ya Allah. Engkau berikan keberkahan keluarganya ya Allah. Maafkan dosanya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Kumpulkan kita di dunia, di kubur, di barzah dan di akhirat. Kumpul satu lokasi di surga dengan Nabi Muhammad. Dan kita doa, ini akhir bulan Maulid. Malam ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, semoga berkat majlis ini, semoga Allah saat kita sakaratul maut, Allah tampakkan wajah orang tua kita ya Allah. Hadirkan para guru-guru kami ya Allah. Hadirkan para salafuna salihun ya Allah. Hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ruh kami lepas dan kami disambut oleh Nabi Muhammad. Dan para wanita ya Rabb, saat meninggal dunia tampakkan wajah Siti Fatimah Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa jami' ummahatil mu'minina amin ya rabbal alamin. Dan jadikan pondok ini pondok yang barakah. Semoga Allah jadikan para hafidhul Quran menjadi hamilur rayati dakwah. Dan kita doakan semoga para guru dan para pengasuhnya diberikan kesehatan walafiat, diberikan kesabaran dalam mengopaini rakyat dan masyarakatnya. Dan kita berdoa, sekarang kita hadir masjid musola ini belum sempurna, semoga di tahun yang akan datang tempat ini lebih sempurna. Di tempat-tempat tahun-tahun yang akan datang akan semakin sempurna dan semakin diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan guru kita Kiai Hasan Toha beserta keluarganya semoga diberikan panjang umur Allah taala, diberikan kesehatan walafiat. Semoga kita terus mendapatkan kucuran barakah dan bimbingan dari beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Walakum ya salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pernah baca satu kitab waktu saya ngaji sama Habib Umar di Tarim. Itu beliau pernah menyampaikan kalau habis majelis terus habis doa itu ditutup sama ya arhamar rahimin 3 kali. Dikatakan kalau majlisnya ditutup sama ya arhamar rahimin 3 kali, maka doa dan ilmu yang disampaikan akan dikabul dan akan dijadikan ilmu yang barokah. Monggo moco ya arhamar rahimin 1 menit saja Pak, 3 kali yang khusyuk sehingga betul-betul majlis ini akan memberikan bekas yang besar dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga malam ini semuanya mimpi Nabi Muhammad. Kalau tidak takdir malam ini, insya Allah sebelum meninggal dunia berkat majlis ini, semoga Allah Ta'ala ditampakkan wajah Nabi Muhammad SAW sehingga kita orang jadi orang senang dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Monggo dibaca bersama-sama. Ya arhamar rahimin, ya yang keras. Ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Ibu-ibu yang keras. Ya arhamar rahimin, diangkat tangannya. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Al-Fatihah. Sahibu ya arhamar rahimin Habib Abdullah bin Yusuf bin Tahir wal Habib Hadil Haddadatu Abdurrahim Bawazir Banyuwangi Sun Jami' Awliya Hadi Balda wa Sayyidul Walid Habib Rasulullah Habib Hashim Kamal bin Abdullah Segab Jami' Masyikhuna khusus Habib Salih bin Muhsin Ahmad Tanggal Husmin bin Sayyidul Jat Habib Ali Habib Alwi Habib Hadim Rasulullah talabna wa man amara hadal ma'had sabiqan antaka sabir rahmah wa qasam talabna walidina walidikum dawil hukuna damikum wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga jadi ilmu yang barokah manfaat nggih Pak. Sepurone minta maaf yang besar-besar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang betul datangnya dari Allah, yang salah memang karena kebodohan dan hawa nafsu al-fakir. Hadamini wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.